Halo, sanak kasadonyo, baka bae, lai sehat, sip, mantap, basuo Jawa lek sana. Kali ini saya akan merekam film yang berjudul Film ISPIT on YUUR Grave 2010. Di film ini kita bisa tahu kalau kaum Hawa itu tidak begitu lemahnya karena kalau sudah kesuciannya dinodai oleh seseorang maka beringasnya sama kayak singa di hutan. Beringas di sana. Langsung aja lah awak ke alur cerita sana. Oke. Film diawali oleh cewek bernama Jennifer. Dia singgah di tempat pengambilan kunci rumah karena Jennifer adalah seorang penulis. Dia menyewa rumah yang tempatnya begitu sepinya, lebih nyaman kalau menulis. Setelah dijelaskan lewat peta di mana rumah itu berada, dia pun langsung otw. Karena baru pertama ke sini, dia agak kebingungan lihat petanya. Setelah lama berputar, dia pun mengisi bensinnya. Dia pun didekati oleh cowok bernama Johnny. Niat membantu, dia pun jadi malu karena Jennifer tidak sengaja memencet bel mobilnya. Sehingga Johnny pun jadi basah. Lalu teman Johnny mentertawakannya. Akhirnya sampai juga di rumahnya. Bisa dilihat kalau tempatnya begitu sepi. Kok amoh pajaku tinggal siko sana. Sakiko langang sana. Lalu dia pun mempersiapkan alat-alat seadanya. Menulis, nyantai-nyantai, kayak di pantai. Gitulah sana. Paginya dia pun lari pagi. Setelah masuk hutan, dia pun tidak sengaja melihat gubuk tua. Lalu dia pun masuk ke dalamnya. Tampaknya udah lama yang ditinggalkan sana. Dan ada senjata-senjata tajam tuh sana. Setelah sampai di rumah, dia melihat keran airnya rusak. Lalu dia hubungi orang yang menyewakan rumah ini buat perbaiki kerannya. Setelah lama menunggu, pekerja keran pun datang bernama Matt. Dia ini orangnya agak aneh dikit lah karena saraf di lehernya. Karena terlalu senang, Jennifer pun memberikan ciuman pada Matt. Sehingga Matt pun langsung pergi begitu saja. All fixed. Oh, thank you. Sorry. Excuse me. Wait, Setelah itu, Matt pergi memancing di tepi sungai. Ternyata Matt adalah teman dari Johnny CS. Matt bilang kalau dia habis dicium sama gadis kota itu. Lalu Andy dan Stanley mentertawakan Johnny lagi karena buat dia malu kemarin. Sehingga Johnny ingin balas dendam sama cewek kota itu. Malam hari, Jennifer mengudut asap penenang sehingga dia pun tertidur. Dia pun terbangun karena ada yang menggedor pintunya. Ketika dicek, ternyata burung yang sudah mati. Lalu dia tambah kaget karena di laptopnya ada foto Johnny CS bersama teman-temannya. Tiba-tiba dia pun datang bersama temannya. Di sini Matt tidak ngapa-ngapain. Dia hanya bisa melihat saja. Kecuali si Johnny, dia menyuruh Jennifer buat masukkan senjata ke mulutnya. Tahu jelas sana apa makasih kan sana sambil direkam sama Stanley. Ketika Andy mau coba juga, Jennifer berhasil melawan dan lari keluar. Setelah jauh lari, dia bertemu Sheriff. Lalu dia menyuruh Elle buat pulang duluan karena mau urus masalah Jennifer ini. Ketika sampai di rumah, Sheriff tidak menemukan apa-apa. Tapi dia menemukan rokok penenang yang dihisap sama Jennifer karena bekas lipstik di rokoknya. Karena hal itu, Jennifer diperiksa badannya buat mastiin tidak ada yang disembunyiin darinya. Tapi bangsat Sheriff itu malah meraba-raba badan Jennifer. Tiba-tiba Johnny CS datang lagi. Ternyata mereka komplotan serius juga. Di sini Jennifer habis dikerjain sama mereka semua. Seperti biasa Stanley selalu merekamnya. Lalu Johnny menyuruh Matt buat celup Jennifer. Matt pun menolaknya karena tidak mau. Tapi Johnny memaksa Matt sehingga dia pun melakukannya sampai memuncak.
Ketika Jennifer jalan keluar, dia sudah dinanti sama mereka lagi. Lalu Andy menekan kepala Jennifer ke dalam air berkali-kali. Setelah puas, Sheriff pun langsung gas paksa Jennifer dari belakang. Sehingga Jennifer jadi bulan-bulanan dari mereka berlima, kecuali Matt yang hanya melihat saja. Dengan tenaga yang ada, Jennifer berdiri dan berjalan menuju jembatan. Dia menjatuhkan badannya ke dalam air. Beruntungnya, Sheriff telat membunuhnya karena Jennifer tak kunjung muncul juga, sehingga mereka pun jadi panik. Setelah dicari-cari, mayat Jennifer tidak ketemu juga. Karena tidak ambil pusing, Sheriff meminta bakar semua barang buktinya. Sheriff pergi ke tempat temannya untuk balikin kunci karena Jennifer sudah kosongkan rumahnya. Malam hari, Elle hubungi Sheriff karena ada orang kirim surat sama Jennifer, tapi Jennifer tidak membalasnya sama sekali. Elle pun meminta sama Sheriff buat cari Jennifer karena Sheriff lah yang terakhir bersama dia. Di sisi Matt, dia pun sangat menyesal atas perbuatannya sama Jennifer. Tiba-tiba, cari aja lah sana, jangan tak kaji lah nak. Di sisi Stanley, dia lari ke tempat Johnny, udah kayak dikejar maling aja. Ternyata kamera dia hilang, ada kaset rekamannya di sana. Johnny pun sangat marah sama Stanley karena Stanley tidak membakarnya kemarin. Malam hari, Johnny diteror sama bangkai burung di pintunya. Yang pertama, Johnny santai saja. Yang kedua, Johnny juga santai. Yang ketiga, Johnny pun menembak ke segala arah dan melihat pergerakan di semak. Ketika dikejar, dia pun melihat gelang dari Matt. Sekarang pembagian dari Sheriff, dia dikirimkan kaset video ke istrinya. Beruntungnya kaset itu tidak bisa diputar. Dia pun pergi ke tempat Johnny dalam keadaan marah sama Stanley karena tidak membakar kasetnya. Lalu Johnny bilang ini ulah Matt karena tadi malam dia diteror juga. Sheriff pun menyuruh tangkap Matt malam ini juga. Just bring him to me. I'm gonna cut his retard peck. Ketika Sheriff lagi berburu sama temannya, dia pun membunuh R karena R lah yang tahu masalahnya sama Jennifer. Lagi-lagi Matt dihantui sama Jennifer. Dia mendengar suara Jennifer di dalam rumah. Ketika dilihat, dia pun terpeleset di tangga, lalu dia pun pingsan. Setelah sadar, dia sudah berada dalam gubuk tua. Tiba-tiba dia melihat Jennifer duduk di kursi. Matt pun sudah tahu kalau Jennifer itu masih hidup pas pertama dia lihat. Matt pun mendekat sama Jennifer dan menjelaskan kalau dia itu hanya terpaksa. Karena sudah terbawa emosi, Jennifer pun langsung mencekik leher Matt pakai tali. Di sela-sela itu, Matt meminta maaf sama Jennifer. Andy dan Stanley mencari Matt dalam gubuk tua. Ketika Stanley mencari di sekitar gubuk, dia pun kaget melihat Jennifer. Lalu kakinya kena jebakan. Andy pun datang karena teriakan Stanley. Tiba-tiba setelah sadar, Andy sudah terikat di atas bak mandi kosong. Berbeda dengan Stanley, kepalanya sudah diikat ke pohon dengan kaki yang masih kena jebakan. Lalu Jennifer merekamnya seperti apa yang Stanley buat kepadanya.
Jennifer pun buat filem bagus sama Stanley. Setelah diletakkan kameranya, Jennifer pun memasukkan bangkai tikus ke mulut Stanley. Seketika itu Stanley pun muntah-muntah. Tidak sampai di situ saja, Jennifer pun mengkaitkan kelopak matanya dengan mata pancing sehingga Stanley pun kesusahan berkedip. Lalu Jennifer menumpukan daging ikan ke wajah Stanley sehingga burung gagak pun datang. Selanjutnya adalah Andy. Dia coba minta maaf sama Jennifer. Tanpa rasa kasihan, Jennifer membalas perbuatannya yang kemarin dengan menekan kepalanya ke dalam air. Lalu Jennifer memasukkan soda api ke dalam air bak itu. Karena tidak kuat menahan badannya, dia pun menjatuhkan kepalanya sendiri. Gosonglah kan. Di sisi Johnny, dia dipancing sama bokong indahnya Jennifer. Tiba-tiba, setelah sadar, Johnny sudah terikat tangan ke atas tanpa busana sehelai pun. Tanpa rasa kasihan, gigi Johnny pun dicopot satu persatu. Lalu Jennifer membalas perbuatan yang kemarin dengan memasukkan senjata ke mulutnya. Karena Johnny masih melawan, Jennifer pun memotong anunya Andy pakai gunting rumput dan memasukkannya ke mulut. Sehingga Johnny pun tewas karena kehabisan darah. Selanjutnya adalah Sheriff. Dengan alibi Jennifer menyamar jadi guru les putrinya, sehingga Sheriff pun khawatir sama putri dan istrinya. No, wait! Pas di rumah, istrinya bilang kalau dia itu pergi main ke taman. Setelah dicek di taman, Sheriff pun tidak menemukannya. Ketika balik ke mobil, tiba-tiba tong. Setelah sadar, Sheriff sudah terikat dengan senjata masuk ke lubang bool. Tanpa kasihan, Jennifer pun menusuk senjatanya berkali-kali. Apa yang dia perbuat sama dia yang kemarin. She's just an innocent girl. So was I. Setelah puas membalaskan dendamnya, Jennifer pun mengikat pelatuknya pakai tali. Lalu dikaitkanlah ke tangan Matt yang pingsan. Ketika di luar, Matt pun sadar. Tanpa sengaja, Matt menggerakkan tangannya sehingga mereka berdua pun tewas. Selesai film sana. Bakal eko. Bahasana lain mantap kan film sana. Film kau menunjukkan kepada kita sana kalau kaum Hawa itu jangan dianggap remeh sana. Kalau kesuciannya kalau dah dinodai, nyawa pun jadi taruhan sana. Oke, mantap film sana, nontonlah sana. Tapi spoiler berbahaya sana. Oke, tunggu video selanjutnya sana. Terima kasih banyak kesadoi sana.